berat, seberapa besar, dan seberapa effort kita untuk mempersiapkan segala hal agar kita mampu untuk bisa melakukan pelayanan kepada TKI secara baik. Yang pertama, saya lihat dari sisi peraturan. Jadi memang masih ada dalam tanda kutip mungkin ketidaksepahaman gitu dalam mengartikan katakanlah tentang zero cost misalnya. Dan ini tentunya akan menjadi hal yang sangat krusial untuk kita selesaikan supaya semua paham tentang apa itu yang boleh dilakukan pemungutan atau yang harus dibayar oleh TKI maupun yang dibebaskan dari TKI dan menjadi kewajiban pemerintah maupun stakeholder kita. Oleh karena itu kita harus memastikan untuk bisa menyusun aturan-aturan turunannya sebagai satu instrumen yang nanti akan siap untuk kita operasionalkan. Termasuk di dalamnya misalnya pasal 64 tentang anak buah kapal. Jadi yang sikis itu yang perlu dibuat aturan-aturan detailnya sehingga tidak lagi ada ego sektoral antara beberapa departemen yang punya kepentingan untuk melakukan pelayanan terhadap publik. Kemudian yang kedua itu dari sisi kelembagaan. Dengan adanya undang-undang ini tadi disampaikan bahwa lembaga kita di tingkat daerah itu dalam tanda kutip akan menjadi mandiri dan itu akan dialihkan kepada LTSA atau LTSP yang akan dibentuk di masing-masing daerah baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Sekiranya di masing-masing daerah itu nanti belum ada kelembagaan, bagaimana kita akan melakukan pelayanan, ya. Misalnya dibuat LTSA di Kabupaten Kebumen misalnya. Kemudian yang dari Purworejo itu ngurus kemana dan seterusnya. Dan ini tentunya akan menjadi penting sekali untuk bisa memastikan kemana dan di mana proses pelayanan itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah mengenai bisnis proses. Jadi bisnis proses itu juga akan memastikan unsur-unsur atau siapa saja yang terlibat di dalam seluruh proses dari mulai persiapan sampai dengan orang berangkat dan kembali ke Indonesia. Nah ini harus dipahami memulai dari katakanlah penjelasan kepada masyarakat, kemudian ada proses, kemudian dia berangkat, kemudian balik, kemudian ada pembinaan kembali di Indonesia. Jadi bisnis proses ini harus dipastikan supaya ada kepastian masing-masing lembaga, baik itu pemerintah maupun swasta untuk melakukan tugasnya sesuai dengan proses yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat itu tentang SDM. Saya sependapat bahwasanya SDM, baik itu SDM yang ada di PP2 TKI maupun SDM PMI-nya sendiri, terutama untuk yang di PP2MI yang harus melakukan pelayanan, itu harus ada transformasi terhadap pemahaman tentang pelayanan penempatan perlindungan pada saat ini. Mungkin saja ada hal-hal yang berbeda dengan yang lampau, tetapi ini juga menjadi perhatian kita untuk dipastikan. Karena kalau misalnya itu tidak, maka kita akan ketinggalan karena kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi saat ini. Kemudian PMI, kita harus fokus. Sebetulnya yang akan kita tempatkan PMI yang model mana, ya seperti apa? Apakah kita harus tetap bersikukuh untuk menempatkan yang PRT misalnya? Apa kita tidak sebaiknya beranjak secara bertahap untuk menempatkan orang-orang yang lebih profesional? Misalnya punya skill yang lebih baik aslinya, sehingga dalam tanda kutip aspek risiko terhadap hal yang mungkin negatif itu akan bisa dikurangi karena kemampuan dia untuk melakukan pelindungan dirinya akan lebih baik. Kemudian yang terakhir yang perlu adalah mengenai koordinasi maupun kolaborasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri kita harus melakukan koordinasi kolaborasi dengan pemerintah
pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kemudian dengan swasta, dalam hal ini adalah BP3MI. Kemudian yang terakhir adalah sarana pendukung lainnya, baik itu BLK, sarana kesehatan, lembaga sertifikasi profesi dan seterusnya. Apakah ini sudah dilakukan pendekatan kepada mereka semuanya sehingga paham betul bahwa mereka punya tugas untuk melakukan ABCD sesuai dengan sequence waktu atau sequence proses pelayanan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua itu adalah koordinasi maupun kolaborasi dengan unsur-unsur yang ada di luar negeri. Yang pertama adalah dengan negara-negara penempatan, misalnya proses diuji kita dengan Korea, dengan Jepang maupun dengan negara-negara lain yang nanti akan dikembangkan, atau bahkan dengan agensi-agensi, sehingga kita akan tahu persis sebetulnya end user kita itu siapa. Jangan hanya kita percaya bahwasannya oh ini end user kita baik, ternyata di sana memang dalam tanda kutip mungkin agak kurang baik atau dalam tanda kutip abal-abal menurut istilah kita. Jangan sampai seperti itu. Nah kemudian dengan perwakilan kita yang di luar negeri itu justru menjadi ujung tombak kita untuk bisa mendapatkan peluang-peluang atau informasi mengenai peluang dan seterusnya, maupun pada saat terjadi masalah misalnya dalam konteks perlindungan dan seterusnya. Oleh karena itu koordinasi maupun kolaborasi dengan semua pihak baik di dalam maupun di luar negeri itu menjadi sangat penting. Dan tentu saja kita tidak melihat poin-poin yang lebih kecil, tapi kalau misalkan 5 item yang besar-besar ini bisa diselesaikan, mudah-mudahan sih yang namanya pelayanan untuk penempatan dan perlindungan TKI bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu Mas Hendra, terima kasih. Terima kasih Pak Agustin. Ini sudah